Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erlangga Diprastio dari Offering B PJKR dengan NIM 240611607614. Di sini saya ingin membuat video analisis tentang kegagalan Indonesia di Thomas Cup 2026. Oke, ini adalah sejarah kelam Indonesia di Thomas Cup 2026. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, Indonesia itu adalah negara dengan 14 kali gelar Thomas Cup terbanyak sepanjang sejarah di turnamen ini sejak 1949. Tapi di Horsens, Denmark pada April 2026 untuk pertama kalinya dalam 77 tahun keikutsertaan Indonesia gagal lolos di fase grup. Jadi ini adalah analisis mendalam mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya memperbaiki hal tersebut. Oke, selanjutnya itu apa sih yang terjadi? Indonesia itu bergabung dengan Thailand, Prancis, Aljazair di grup D. Mereka sebenarnya menang di atas Aljazair 5-0 dan Thailand 3-2, tapi kalah krusial dengan Prancis 1-4, sehingga posisi finish di posisi ketiga dan tersingkir. Nah, bagaimana data kekalahannya? Data kekalahannya tuh Jonathan Christie kalah dari Kristen Popov 19-21, 14-21. Awi Farhan kalah dari Alex Lanier 16-21, 19-21. Anthony Ginting kalah dari Toma Junior Popov 22-20, 15-21, 20-22. Untuk ganda Sabar dan Reza pun kalah 19-21, 19-21. Jadi satu-satunya poin Indonesia itu datang dari Fajar dan Fikri. Oke, hasil analisis pertama dalam sejarah Thomas Cup Indonesia dari 1949, Indonesia gagal dari lolos babak penyisian grup. Apa sih faktor penyebabnya? Nah, di sini tuh ada 3 faktor utama yang terbukti dengan data. Yang pertama itu faktor mental. Ketua Bidang Binpres PBSI, Eng Hian, itu ngungkapin nih bahwa para atlet ini mengalami tekanan hebat yang besar dan sulit diatasi di lapangan. Contohnya Awi Farhan yang detak jantungnya sempat sampai 200 denyut per menit akibat tekanan pertandingan. Itu adalah faktor manusia yang nggak bisa diukur pakai angka. Lalu juga Taufik Hidayat mengamati bahwa adanya beban mental domino, di mana ketika tunggal pertama kalah, tunggal berikutnya ikut terbebani, dan pemain yang belum bisa keluar dari tekanan itu akan depresi. Lalu yang kedua itu gap ranking di sektor tunggal. Eng Hian memaparkan bahwa data head to head dari Jonathan Christine tertinggal 1/2 dari Christoph Popov. Ali Farhan kalah rekor dari pertemuan Alex Lanier, sementara Ginting berimbang 2-2 dari Toma Junior Popov. Jadi bukan kita yang selalu di atas tegasnya gitu. Terus yang ketiga itu strategi Prancis yang cerdas. Nah, kehadiran Popov bersaudara yang bermain dalam rangka sektor tunggal maupun ganda memberikan fleksibilitas dalam penyusunan line up atau membuat 3 partai awal didominasi oleh sektor tunggal, di mana Indonesia secara peringkat terus relatif berimbang atau di bawahnya. Nah, ditambah faktor fisik nih, Ginting itu mengalami kendala di penghujung game ketiga kalau nggak salah, itu karena terjatuh dan kram, dan berakibat atau berdampak pada pergerakan yang tidak optimal serta menurunnya akurasi pukulan. Oke, sekarang kita ada di strategi perbaikan. Bagaimana sih kita memperbaiki ini, lalu apa yang harus kita lakukan agar 2028 itu akan berbeda. Yang jangka pendeknya, PBSI bisa membuka kemungkinan perombakan pelatih di sektor tunggal. Taufik Hidayat itu menyatakan sangat mungkin untuk adanya perubahan pelatih. Kenapa tidak? Jadi promosi degradasi atlet dan pelatih bisa kapan saja. Selain itu, program psikolog khusus format bergu harus segera diimplementasikan. Jadi bukan cuma latihan teknis, tapi simulasi secara sistematis. Lalu untuk jangka menengah, Eng Hian menegaskan yang harus dilakukan yang ditingkatkan adalah kualitas dan program yang dibutuhkan untuk kolaborasi yang lebih kuat antara pelatih, teknik, dan tim pendukung agar pengembangan atlet bisa lebih optimal. Pemain muda perlu dipercepat dan jam terbangnya di level super 500 ke atas, atau minimal 2 tahun sebelum Thomas Cup 2028. Nah, untuk jangka panjang, Indonesia harus merespon tren global, di mana Prancis itu sudah membuktikannya kan, bahwa 2 atau 3 pemain tunggal berkualitas top 10 global atau dunia dengan strategi line up yang fleksibel dan bisa mengalahkan tim tradisional manapun. Jadi targetnya realistis, minimal 2 tunggal putra dan masuk peringkat 10 besar dunia sebelum 2028. Nah, sekarang sudah masuk ke segmen penutup. Taufik Hidayat berbicara bahwa berharap bahwa para pemain ini menjadi
menjadikan kegagalan ini sebagai cambuk untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kegagalan itu emang bukan akhir. Ini cermin selama 14 kali gelar membuktikan bahwa DNA juara itu ada di Indonesia. Yang dibutuhkan bukan ratapan, tapi reformasi nyata dari mental, teknik, fisik, dan sistem pembinaan secara menyeluruh. Thomas Cup 2028 adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia sudah bisa bangkit dari titik terendahnya dalam sejarah. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.